Eropa 6 Juli 1973. George S. Bouteille versus Mikhail Tal. Pertandingan catur legendaris dunia. Buat teman-teman pencinta catur, saksikan langkah yang dijalankan oleh Mikhail Tal penuh dengan jebakan mematikan. George memegang bidak putih dan Mikhail Tal memegang bidak hitam. Langkah awal pembentukan Sisilia. George menaikkan kuda ke F3 dan dibalas Mikhail Tal pion E1 langkah. Buat teman-teman, tolong perhatikan langkah yang dijalankan oleh Mikhail Tal agar kalian juga bisa menjadi pecatur yang hebat. Dan seperti biasanya teman, saya akan membiarkan kalian untuk berkonsentrasi dalam memperhatikan langkah kedua pemain. Ada beberapa video atau langkah yang sengaja saya pause atau perlambat agar kalian bisa menebak dan memikirkan langkah apa yang tepat yang dijalankan kedua pemain. George mengancam kuda dan Mikhail Tal mengantisipasi, menghindari pion terjadi double. Jika kita mengamati pergerakan awal ini, kedua pemain berusaha untuk membuat formasi terbuka. Bagaimana kita bisa melihat hampir 80% perwira kedua pemain dinaikkan. Dan terjadi pertukaran pion. Mikhail Tal rokade pendek. Dan saya melihat disinilah terjadi spekulasi tersebut. Perhatikan langkah Mikhail Tal, menjadi pelajaran penting bagi kita. Saya sudah melihat jalannya pertandingan ini. Dan George juga bisa dibilang tidak ada blunder dalam langkah. Tetapi Mikhail Tal memiliki strategi di atas strategi.
Dan teman-teman, setelah Mikhail Tal menaikkan menteri ke-3 dengan posisi skak raja, disinilah awal kehancuran terjadi. Perhatikan, desakan demi desakan yang dilakukan Tal sudah dipikirkan matang-matang. Jika kita melihat kasat mata atau berpikir secara perlahan, saya juga belum tentu berpikir apa yang seperti dilangkahkan oleh Mikhail Tal. Tapi yang jelas, langkah yang dibuatnya adalah langkah yang terbaik. Tujuannya hanya satu, mengincar Raja Putih. Makanya, pada di ujung video ini, George tetap melakukan langkah yang tepat. Dari awal saya katakan, George tidak ada langkah blunder. Tetapi itulah strategi yang dilakukan oleh Mikhail Tal. Strategi di atas strategi. Kalian perhatikan sekarang posisi skak oleh pion. Apa yang dilakukan oleh George? Hanyalah tinggal memakannya. Dan perhatikan, gajah berusaha mengepin raja. Dan raja tidak ada pilihan, harus bergeser ke G4. Langkah apa yang dilakukan Mikhail Tal? Apakah menaikkan gajah? Tentu tidak. Dia tetap mengorbankan pionnya. Dan raja tidak memiliki pilihan lagi. Itu maka sebabnya saya katakan George tidak melakukan langkah yang salah. Karena pilihannya hanya satu. Itulah yang dilakukan oleh Mikhail Tal, bermain menggunakan strategi. Sehingga lawan tidak punya banyak pilihan untuk melangkah. Dan posisi seperti ini cukup sangat berat bagi putih untuk bisa remis, apalagi menang dalam pertandingan ini. Lagi-lagi Mikhail Tal mengorbankan pionnya. Dan tentu saja, George juga tidak ada pilihan lain. Kalian juga sudah bisa memikirkan? Ya, pindah ke G4. Langkah apa yang dilakukan Mikhail Tal? Memakan atau bergeser? Ya, posisi skak raja. Jadi teman-teman, kalian bisa pause setiap langkah akhir-akhirnya yang dilakukan oleh Mikhail Tal. Jadi kalian bisa mempelajari apakah yang kalian pikirkan atau yang dipikirkan Mikhail Tal sudah sama atau hampir seperti yang dipikirkannya. Karena untuk menjadi pecatur yang hebat, harus banyak pelatihan atau melihat video-video yang legendaris. Posisi sekarang, skak dan menteri wajib makan gajah. Dan menteri makan menteri skak. Di sini George menyerah. Karena tidak mungkin bagi George untuk melawan menteri dan gajah. Sementara dia hanya mempunyai satu perwira. Salah satu perwiranya, kuda atau benteng, akan tumbang. Kalian mau pilih yang mana? Terserah. Terima kasih yang telah bergabung. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar saya memberikan video-video terbaru kalian tidak ketinggalan. Akhir kata saya ucapkan, thanks and God bless.